yang diplesetkan sebagai simbol kebebasan. Pengetahuan terlarang. Merhaba Arkadaşlar, benim adım Merhanabi. Host Dinis, selamat datang di channel aku. Illuminati adalah sebuah kelompok rahasia terkenal yang terindikasi berkaitan erat dengan pemujaan setan atau iblis. Jumlah mereka hanya 1% dari total populasi di dunia, tapi mereka menguasai segala aspek kehidupan manusia seperti keuangan, makanan dan minuman, dunia medis, dan masih banyak lagi. Ada sebuah statement mencolok dari seorang penulis buku terlaris dan terkenal yaitu David Icke yang mengklaim bahwa anggota dari Illuminati pada masa kini adalah keturunan dari ras alien jenis reptilian. So, in this video today, aku akan membahas mengenai simbol-simbol yang berkaitan erat dengan pemujaan setan maupun iblis. Sebelum lanjut ke video pembahasan, aku ingin kalian dukung aku dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar aku semakin semangat untuk membuat video-video baru. Api abadi atau The Eternal Flame adalah simbol kuat dari pencerahan atau The Enlightenment. Dalam sejarah manusia, api pernah dianggap sebagai dewa, bahkan disembah oleh kaum Majusi, juga kaum Satanisme penyembah api, karena mereka yakin iblis terbuat dari unsur api dan menganggap bahwa api adalah Tuhan dari mereka. Dalam sudut agama, api adalah perwujudan setan atau iblis ataupun Lucifer, karena dalam banyak kitab mereka diciptakan dari unsur api. Kaum Satanisme masih menggunakan api unggun dalam ritualnya hingga saat ini. Salah satu simbol api yang terkenal di dunia terdapat pada patung Liberty di New York yang diplesetkan sebagai simbol kebebasan. Padahal maksud dibuatnya patung ini adalah sebagai simbol kejayaan kelompok Illuminati cabang New York oleh cabangnya di Prancis. Patung Liberty adalah hadiah dari kelompok Freemason di Prancis untuk aliansinya yang ada di New York. Simbol tengkorak atau skull digunakan oleh kelompok ini sebagai sebuah simbol kematian. Simbol ini juga dipakai oleh salah satu organisasi bawahan dari Illuminati yang biasa disebut sebagai lingkaran dalam atau inner circle dari Illuminati, yaitu Skull and Bones. Simbol Skull and Bones ini terdiri dari tengkorak kepala dan sepasang tulang paha yang disilangkan tepat berada di bawah tengkorak kepala. Mirip seperti lambang bajak laut. Bisa jadi, film bajak laut yang kita tonton selama ini yang ditayangkan di TV adalah sebuah ajang promosi dari kelompok pemuja setan ini agar masyarakat dapat familiar dengan simbol-simbol tersebut. Simbol ular, naga, dan sejenisnya adalah sebuah simbol yang mempresentasikan mengenai pengetahuan terlarang yang lebih banyak berdampak pada keburukan dibanding kebaikannya untuk diperkenalkan dilakukan dalam bermasyarakat. Ular diidentifikasi sebagai hikmat terlarang atau pengetahuan seperti ular di dalam Taman Firdaus di Al-Quran dan juga dalam Taman Eden dari Genesis. Perwujudan iblis menjadi ular inilah yang berhasil merayu manusia, dalam hal ini Hawa, istri Nabi Adam, untuk melakukan hal yang telah dilarang oleh Tuhan, yaitu mendekati sebuah pohon yang berada di surga. Oblek adalah batu tinggi yang berdiri tegak atau vertikal. Illuminati menggunakan simbol monumen berupa struktur bangunan seperti jarum yang besar ini sebagai simbol kekuasaannya atau simbol kekuasaan utamanya. Bangunan berupa batu tegak ini juga didirikan dan digunakan sebagai batu nisan oleh para elit khusus Illuminati Group sebagai tanda seberapa tinggi tingkatan dan kekuasaannya ketika para master Illuminati tersebut masih hidup. Di dunia Islam, bangunan mirip oblek ini dibuat untuk dilempari kerikil atau lebih dikenal dengan melempari jumroh bagi para jemaah haji. Menimpuki atau melempar kerikil ke arah oblek ini sebagai simbolik untuk mengusir setan, persis seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghalau setan pada masa lalu. Monumen oblek kuno terdapat di beberapa negara yaitu Mesir, Turki, Inggris, Amerika Serikat, Israel, dan Polandia. Lightning bolt atau simbol petir memiliki arti yang mewakili Lucifer atau iblis, Dajjal, Antichrist atau malaikat yang jatuh dari langit, atau yang lebih dikenal sebagai The Fallen Angel. Malaikat yang terbuat dari unsur api yang jatuh dari langit ini diibaratkan sebagai cahaya atau petir yang besar dan menyambar jatuh dari langit ke bumi.
Simbol ini digunakan oleh kelompok satanisme karena mereka berkiblat pada iblis. Mereka sangat menjunjung simbol ini sampai-sampai mereka mempromosikannya ke khalayak dengan metode seperti film, poster, foto, dan lain sebagainya. Lambang salib yang diubah atau dimodifikasi adalah salah satu ciri dari kelompok mereka. Yang paling sering terlihat biasanya adalah simbol salib terbalik yang dipasang di depan atau di atas mimbar kuil setan atau satanic temple. Hal itu mereka lakukan dengan tujuan untuk mengejek umat Nasrani dan ejekan khas Illuminati terhadap Tuhan atau tak percaya atau menyangkal keberadaan Tuhan, dan sekaligus sebagai simbol anti-Kristus, yaitu dengan cara membalik salibnya sebagai simbol anti. Monarch butterfly atau kupu-kupu raja adalah spesies kupu-kupu yang dapat bermigrasi paling jauh ribuan kilometer. Kupu-kupu raja adalah simbol Illuminati sebagai tanda pengontrolan pikiran atau mind control yang dilakukan oleh pemerintah atau kerajaan. And ya, Arkadas, kembali lagi, tidak semua orang yang menggunakan simbol-simbol ini adalah bagian atau kelompok dari satanisme. Karena dari mereka, banyak yang tidak mengetahui definisi atau maksud dari simbol-simbol tersebut. Ya, seperti kalian lah sebelum nonton video ini. In the next video, kalian ingin aku membahas seputar apa? Silahkan komen di komentar video. I hope you enjoy this video today. Be Guru Shoes.